Belajar lagi bersama Ustazah Fitri dan Ustazah Fisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, soleh-soleha. Yuk kita doa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki bersila, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami dan jangan dipersulit. Amin. Baik, sekarang kalian buka bukunya di halaman 74. Di situ ada pembelajaran 1 tentang kalimat perintah. Kemarin kita membahas tentang kalimat ajakan. Kalau kalimat ajakan itu awal katanya pakai ayo. Nah, kalau kalimat perintah itu di akhir kalimatnya pakai tanda seru. Yang mana tanda seru, Ustazah? Ini tanda seru. Tanda seru, tanda seru, dan tanda seru. Ini ya tanda seru. Di satu titik di bawah ini tanda seru namanya. Nah, contohnya itu ambillah buku itu. Nah, kalau kalian disuruh berarti itu kalimat perintah. Tutuplah pintu itu. Nah, itu kalimat perintah. Bawalah kue ini ke sekolah, Rehan. Nah, itu juga kalimat perintah karena di akhirnya juga ada tanda seru. Misalkan Ustazah suruh kalian membuat kalimat perintah. Kalian kalau membuat kalimat perintah seperti ini ya. Misalkan nih, Ustazah kasih contoh. Buanglah sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Kalau kalian di ujung kalimat di sini tidak kalian berikan tanda seru, maka Ustazah salahkan itu ya. Misalnya soal dari Ustazah, kalian disuruh buat kalimat perintah, tapi kalian ini kan udah betul nih. Perintahnya udah betul nih, kalimatnya udah betul. Tapi karena di sini kalian tidak menggunakan tanda seru, maka Ustazah salahkan. Maka yang cocok dan yang tepat kalau kalimat perintah di ujung kalimat yang terakhir di sini itu harus menggunakan tanda seru. Paham ya, soleha ya? Sekarang lanjut di halaman berikutnya. Halaman ini ya, Ustazah buka dulu di halaman 91. Ya, buka bukunya di halaman 91. Di situ ada gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi itu seperti apa ya, Ustazah? Gambar 2 dimensi itu cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Kalau kan ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kalau 2 dimensi gambarnya itu tidak bisa dipegang, cuma bisa dilihat. Kalau 3 dimensi itu bisa dipegang, bisa dibawa, bisa dirasakan. Nah, ini Ustazah kasih contoh dulu. Gambar yang 2 dimensi itu seperti apa? Nah, ini gambar yang 2 dimensi nih. Gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi ini ada gambar pohon kelapa, rumah pondokan, nih ya. Ada pohon, ada gunung, ada awan, ada matahari. Nih, pohon-pohon juga. Kalian cuma bisa mandangin, cuma bisa dilihat. Mataharinya nggak bisa dipegang, gunungnya nggak bisa dipegang, pohon kelapanya nggak bisa dipegang, cuma bisa dilihat. Itulah yang gambar 2 dimensi. Nah, kalau yang 3 dimensi dia tuh yang berbentuk nih seperti ini spidol Ustazah nih. Nah, ini gambar apa? Berapa dimensi? Ini 3 dimensi karena bisa
bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dibawa kemana-mana. Ini juga lemari kita juga. Ini lemari kita. Ini juga tiga dimensi. Karena bisa dibawa, bisa dipegang. Nih Ustazah pegang, bisa Ustazah rasakan. Bunga kita juga ini tiga dimensi. Begitu ya. Paham insyaallah ya soleh-soleha. Nih Ustazah kasih contoh lagi. Bunga kita nih seperti ini. Ini bisa Ustazah pegang ya, bisa Ustazah pegang bunganya, bisa Ustazah bawa kemana-mana. Ini tiga dimensi. Tapi kalau gambar yang seperti ini, yang seperti Ustazah tunjukkan tadi, ini adalah dua dimensi. Paham ya, bedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi? Nah, kalau 2 dimensi itu cuma bisa dilihat, nggak bisa dipegang gitu ya. Cek ya. Ustazah lanjutkan di halaman 99. Halaman 99 di situ ada pembelajaran tentang mengenal perilaku sesuai sila keempat dan sila kelima. Ustazah aku sudah kasih contoh kemarin ya. Kalau sila keempat itu simbolnya kan kepala banteng tuh ya. Kepala banteng. Apa bunyi sila keempat? Apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng dan pengamalannya adalah musyawarah. Musyawarah. Ustazah kasih contoh nih. Musyawarah itu seperti apa? Musyawarah itu seperti misalkan kalian ada 4 orang teman, pengen ngajak main sama temennya tapi nggak tahu tempatnya mau main di mana ya. Nah, kalian di situ 4 orang teman tadi lagi diskusi, lagi ngomong, kita enaknya main di mana ya? Nah, misalkan kayak gitu. Oh, kata teman yang satunya, oh kita main di rumah Ali saja. Oh, kita main di rumah Abdullah saja. Karena di rumah si Ali dan si Abdullah misalkan ya, ada tanaman banyak, ada pohon-pohonan, kita bisa banyak berteduh di sana. Akhirnya kalian, oh baiklah, kita sekarang main tempat Ali saja ya. Nah, misalkan seperti itu. Itu namanya kalian musyawarah. Atau kalian mau main apa gitu, bingung ya. Kita mau main apa ya hari ini ya. Kalian tuh lagi diskusi juga sama teman-temannya. Nah, itu juga namanya musyawarah. Sekarang kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila kelima, perilaku sila kelima atau pengamalannya itu adalah seperti yang Ustazah kasih tahu kemarin, adil ya, bersifat adil, piket kelas. Nah, pernah melaksanakan piket kelas kan? Pernah. Dulu kelas 1 pernah ya piket kelas ya. Nah, kalau piket kelas kan ada yang dibagi-bagi tugasnya tuh, ada yang ngangkat bangku, ada yang ngepel, ada yang buang sampah, ada yang nyapu. Nah, itu kita udah berbagi-bagi bagi-bagi tugas. Itu namanya pengamalan sila ke-5, piket kelas. Jangan lupa belajar ya, soleh-soleha. Kita akhiri belajar hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.